itu dia mencongkel jendela belakang. Nah, jadi dia masuk. Kronologisnya ini banget tangkap tuh. Jadi dia masuk lewat jendela belakang. Kemudian dia masuk lewat jendela belakang, terus dia ngeliat ada sound desip seksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, ketemu lagi dengan Bang Ah di sini. Nah, sebelum Bang Ah mulai, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dulu guys channel Bang Ah nih, biar bersama-sama kita bangun channel ini menjadi lebih terdepan. Dan juga bersama-sama kita berdoa semoga sekarang ini wabah yang sedang melanda seluruh dunia ini, yaitu COVID-19 atau COVID-19 ini cepat berlalu ya guys. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa, bisa keluar rumah, bisa liburan, bisa beribadah seperti biasa. Mari kita aminkan doa ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Semoga COVID-19 hilang dari muka bumi ini sebelum bulan Ramadan. Amin. Baik guys, kali ini Bang akan melanjutkan kisah tentang kontrakan seram, yaitu kita lanjutkan ke episode yang ketiga. Nah, jauh setelah peristiwa yang Bang ditarik olehnya itu, dan akhirnya hari-hari biasa aja gitu, sudah nggak ada gangguan lagi gitu, tenang gitu kan. Dan akhirnya sampailah suatu waktu Bang mau berangkat untuk KKN, untuk kuliah kerja nyata. Nah, waktu itu Mama juga pengen main ke kontrakan, sekalian bantuin buat packing-packing barang untuk keperluan KKN gitu. Akhirnya waktu itu kayaknya Sabtu Minggu lah, soalnya kan Mama kan kerja gitu. Jadi dia berangkat ke Pekanbaru, bantuin packing, malamnya tuh udah disapuin rumah segala macem, dan Bang tuh berangkat besok paginya gitu. Besok pagi itu ngumpul di kampus. Akhirnya itu pas mau berangkat paginya kasur semua ditutup gitu kan. Jadi Bang tuh punya kasur Palembang yang tipis itu yang biasa buat nonton TV. Nah, Bang tuh kasurnya cuma itu gitu. Jadi kasur itu ditutup, kemudian bantal-bantal dimasukin ke dalam kasurnya biar nggak berdebu gitu, karena bakalan ditinggalin selama 1 bulan penuh gitu, karena KKN-nya 1 bulan. Itu waktu itu kita KKN-nya di Indragiri Hulu kalau nggak salah, di Indragiri Hulu. Dan ini dia nih teman-teman KKN, satu kelompok. Nah, jadi kita KKN 1 bulan. Kita tuh sampai bulan puasa di tempat KKN. Pas mau pulang, udah 1 bulan nih pulang KKN, itu kita naik bus dan itu Bang di belakang. Itu tuh Bang tuh sebenarnya paling nggak kuat yang namanya naik mobil gitu, sering mual gitu, jadi mabuk darat. Dan waktu itu kondisi lagi puasa dan kita duduk di belakang pula, di belakang bis gitu kan. Akhirnya nahan mual, mau pusing, kepala pusing. Kalau nantinya dimuntahin gitu kan, yang ada kan batal puasa gitu kan, sayang gitu. Akhirnya ditahan, udah pengen muntah gitu, tapi dipikirin jangan muntah, akhirnya nggak muntah pas sampai ke kampus. Jadi kita tuh di drop di kampus, jadi di kampus dijemput oleh keluarga masing-masing. Nah, Bang waktu itu dijemput oleh teman Bang, dijemput pakai motor, kemudian beli takjil dulu karena waktu itu udah sore, udah mau maghrib juga. Nah, beli takjil dulu, si teman Bang ini udah nganter Bang sampai ke rumah, dia pun pamit untuk pulang gitu kan. Akhirnya apesnya tuh kenapa Bang nggak bawa dia masuk dulu gitu kan, buka bareng di rumah. Jadi dia mau pamit gitu pulang, jadi Bang bolehin, silahkan, makasih gitu kan, udah mau jemput gitu. Nah, Bang tuh udah bawa takjil, masuk ke rumah, ambil kunci ke tetangga, ambil kunci, masuk ke rumah. Rumah nggak ada yang aneh sih, rumah tuh sama seperti kondisi waktu Bang tinggalin. Jadi motor masih di posisinya, TV segala macam masih di posisinya gitu. Jadi pas mau masuk ke kamar itu ada apa namanya? Kapas. Ada kapas putih. Jadi ada kapas putih dikit-dikit gitu, kayak dikoyak-koyakin gitu, kayak dirobek-robekin kapas putih di jalanan masuk ke kamar gitu. Nah, ya udah biasa aja, ini apa gitu kan. Kemudian mau bentangin si kasur yang kemarin itu digulung, yang sebelum berangkat KKN digulung. Pas buka kasur, si kapas itu makin banyak di kasur.
Dan bantal, di bantal itu ada bercak kayak iler kering, kayak eleo basi kering gitu. Jadi kalau di tempat Bang tuh ngomong iler tuh adalah air liur basi. Jadi ada kayak air basi kering gitu di bantal gitu. Nah, mulai darah ser, dek dik dek dik dik duk gitu kan. Kenapa ini gitu kan? Dan Bang ngelihat ke lemari, nggak sengaja ngelihat ke lemari. Jadi Bang tuh punya lemari kecil yang ada kacanya. Nah, lihat ke lemari, bawahnya ada rambut kecil. Bukan rambut atas ya, ini rambut besar. Jadi ini rambut kecil, yaitu rambut bawah guys. Rambut bawah, you know lah, rambut bawah gitu, di lemari gitu. Apa yang terjadi? Kemudian muncullah jiwa detektif. Ini kapas dari mana asalnya? Ini kapas dari mana asalnya? Itu rambut apa? Awalnya Bang belum nebak itu rambut apa sih. Awalnya Bang mikir itu bulu ketek gitu. Karena ya sama gitu kan. Jadi taunya itu rambut apa setelah waktu meneliti si kapas-kapas ini kapas apa, jadi Bang keinget itu tuh dakron isi boneka. Nah, Bang tuh punya boneka Sound the Ship yang sengaja Bang beli untuk buat pajangan di TV. Nah, jadi si Sound the Ship-nya itu ada di atas TV, sama posisinya seperti sebelum Bang tinggalin waktu Bang berangkat KKN. Itu Sound the Ship-nya Bang taruh di atas TV, dan pas pulang masih di atas TV gitu, masih di atas TV. Nah, pas Sound the Ship-nya itu Bang ambil, kemudian lihat belakangnya bolong. Si pantat Sound the Ship ini bolong, dan dakron itu keluar dari dalam perutnya si Sound the Ship ini. Nah, jadi Bang berkesimpulan bahwa ada orang masuk, jendela belakang nggak kekunci guys. Jadi jendela belakang itu dibobol, itu ada kayak kawat kecil sama lempengan bekas PLN gitu, bekas kilometer PLN. Itu dia mencongkel jendela belakang. Nah, jadi dia masuk. Kronologisnya ini Bang tangkap tuh. Jadi dia masuk lewat jendela belakang. Kemudian dia masuk lewat jendela belakang, terus dia ngeliat ada Sound the Ship seksi di atas TV. Seksi juga nih Sound the Ship gitu kan. Terus si Sound the Ship dibawa lah ke kamarnya Bang. Dan di kamar itu dia melampiaskan nafsu bejatnya guys. Dia memperkosa Sound the Ship Bang tanpa ampun, sampai isi perutnya berceceran di mana-mana. Itu dakronnya itu berceceran di mana-mana. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, si rambut-rambut halusnya itu dia mencukurnya sebelum melakukan pemerkosaan atau setelah melakukan pemerkosaan? Itu juga nggak ngerti. Rambutnya tuh rapi, jadi tuh nggak bercecer-cecer kemana. Jadi dia tuh mencukurnya satu tempat doang. Itu tuh di depan kaca aja gitu, jadi rambutnya tuh nggak berserakan gitu. Kepala pusing, habis naik mobil, habis nahan muntah, capek, tahu-tahu ada yang kayak gitu di rumah gitu kan. Akhirnya ya ngeberesin itu bantal. Tunggu, jadi Bang lupa mau nunjukin fotonya guys. Nih fotonya. Nah, itu yang di bantal itu adalah bekas spermanya guys. Itu bekas spermanya. Ini keadaan Sound the Ship Bang yang pantatnya, yang bokongnya bolong. Itu nggak rapi, nggak tahu itu dirobekin pakai apa gitu. Pakai barangnya dia kah? Atau pakai pisau, nggak ngerti gitu. Jadi waktu itu Bang nggak sempet buat ngefotoin rambut-rambut halusnya, jijik juga sih. Jadi rambutnya itu langsung Bang sapuin, langsung buang keluar. Geli gitu. Ini orang iseng banget. Ngapain gitu kan? Ngapain dia masuk ke rumah? Kalau mau nyolong ya angkat itu TV. Ngapain gitu kan? Jadi dia masuk ke rumah tuh ngapain? Susah-susah ngebobol jendela hanya buat memperkosa si Sound the Ship. Semenarik itukah Sound the Ship itu guys? Gak habis pikir. Itu orang gila kayaknya ya. Nih, Bang berpesan untuk yang telah memperkosa Sound the Ship. Semoga kamu nonton. Jadi tolong guys, kalian bantu share video ini biar sampai ke si pelaku pemerkosaan itu.
Untung si Soundesip itu nggak hamil, tau nggak? Kalau sempet dia hamil, kamu saya cari loh untuk tanggung jawab. Tau nggak? Itu Soundesip, aku operasi sendiri, tau nggak? Aku rendem dia, aku cuci dia, kasih molto biar wangi, biar najis dari kamu itu hilang. Aku nggak mau buang tuh Soundesip, karena dia menemani aku di rumah. Kemudian itu pantatnya, tau nggak? Yang udah kamu bolongin, pantatnya udah aku jahit, udah rapih sekarang. Itu Soundesip ada di rumah. Kalau kamu mau minta maaf, samperin ke rumah, minta maaf tuh sama Soundesip. Kalau perlu kamu nikahin dia, kamu harus tanggung jawab atas perbuatan kamu. Bener gak guys? Gak habis pikir. Ngapain orang masuk ke rumah susah payah ngebobol jendela hanya untuk memperkosa Soundesip? Gila kamu tuh, tau gak? Lakunya itu gila. Itu Bangga fotoin, untungnya Bangga fotoin, jadi kayak jadi kenang-kenangan. Ini kisah ini sempat Bangga tulis di blog sih, waktu itu kan Bangga juga punya blog. Bangga tulis, dan ini fotonya Bangga ambil juga dari blog. Untungnya masih kesimpan gitu. Ini nih, si kawatnya itu, nih. Ini kawatnya itu yang dia pakai buat nyongkelin si jendela, buat mencongkel si jendela itu. Luar biasa kan? Luar biasa gabutnya dia. Gak ngerti lagi nih orang ngapain gitu. Oke guys, itu dia kisah tentang boneka Malang Bangga Soundesip. Masih ada kok bonekanya sekarang, masih ada di rumah. Itu Bangga cuci, Bangga rendem. Bangga rendem tuh berapa hari gitu baru dicuci, jemur, kemudian pantatnya dijahit. Sekarang bonekanya udah normal lagi, udah sehat lagi. Untung si Soundesip tuh nggak trauma, atau nggak, jadi dia ya udah mukanya gitu aja sih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga ada hikmahnya dari kejadian ini. Jadi hikmahnya adalah Bangga berpesan, janganlah menyakiti siapapun, termasuk itu sekalipun boneka gitu, karena boneka itu adalah makhluk ciptaan manusia, jadi jangan diganggu juga ya. Oke guys, sampai ketemu di video lain. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.